Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alex Narabanan. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan yang mau saya sampaikan adalah penderitaan karena Kristus. Nah, hari-hari ini orang tidak mau terima penderitaan, bahkan iri dengan orang-orang dunia. Kenapa orang Kristen kok susah kaya ya? Kenapa orang Kristen itu menderita terus? Saudara yang kasih Tuhan, di sini saya lihat bahasa lain atau kata lainnya, penderitaan karena Kristus. Orang yang melakukan firman harus atau wajib menderita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bertanya-tanya, kenapa orang Kristen? Ada banyak orang bertanya dengan saya, kenapa orang Kristen menderita? Bahkan tidak pernah saya lihat orang Kristen itu kaya. Dan saya berkata, itu karena pemikiran yang salah, ya kan? Pemikiran yang salah. Mengapa, pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus menderita atau wajib menderita? Nah, yang pertama, alasan pertama, mengapa orang Kristen, orang percaya itu harus menderita, bahkan menderitanya nggak habis-habis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, penderitaan ini saya garis bawahi. Saudara, penderitaan itu saya ambil ada 3. Yang pertama, penderitaan karena kesalahan kita. Yang kedua, penderitaan karena setan iblis. Yang ketiga, penderitaan karena diizinkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang kita harus ingat. Jadi nggak semua penderitaan itu datangnya dari Tuhan, tapi karena dari kesalahan kita lewat jalan darah, kutuk dari nenek moyang, semuanya. Ada juga setan iblis yang membuat penderitaan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, atau kalau itu sudah kita doakan dan masih terjadi, berarti izinkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, alasan pertama mengapa orang Kristen menderita. Saudara kasih Tuhan, saya temukan ada 3 alasan di sini. Yang pertama, karena menderita itu perintah dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Memang tidak ada kata langsung memerintah, tapi kita buka dalam 1 Petrus 2. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa supaya kita mengikuti jejak Yesus, berarti kita diperintahkan untuk ikut menderita seperti Kristus. Karena saudara mengikuti Kristus, itu perintah saudara. Jadi oleh sebab itu, kalau orang menderita, kalau kita menderita kekurangan keuangan, kekurangan makanan, kekurangan apapun itu, atau sakit penyakit, kita nggak boleh sembarangan bicara. Kalau itu dikehendaki Tuhan, itu diperintahkan Tuhan, maka kita menjadi salah karena mulut kita, karena pikiran kita yang kurang mengerti kehendak Allah. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan, mari, penderitaan itu adalah perintah. Mengapa orang Kristen menderita? Karena dia mengikuti Yesus, karena dia mengikuti teladan Yesus.
Ikut perintah dari gurunya, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut menderita, karena ini ada tertulis dalam Alkitab. Kita harus menderita. Kita harus menderita. Wajib menderita karena Kristus. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa orang Kristen harus menderita karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Yang kedua, saya tulis di sini bahwa menderita itu menggenapkan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, menderita itu menggenapkan firman Tuhan. Matius pasal ke-10 38. Matius pasal 10 ayat 38 kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan di sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan barang siapa, Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi penderitaan itu saudara harus pikul. Salib itu ya daging kita, keinginan kita. Pikul, matikan dagingmu. Salib itu adalah keinginan daging kita. Contohnya misalnya, sekarang ada doa puasa, sedangkan doa puasa nggak ada makanan untuk dibuka. Tapi engkau ada uang untuk beli HP anakmu. Bilang sama anakmu, besok aja anak, uang ini kita pakai untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Untuk anak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang lagi puasa. Supaya mereka bisa dapat buka puasa dengan baik. Nah saudara sudah memikul salib, menyangkal diri memikul salib saudara. Nah itu adalah saudara menggenapkan firman, maka Allah akan menggenapkan firman dalam hidup saudara. Anakmu akan jadi beli HP, Tuhan akan menggantikan uang itu. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang kita harus genapkan dalam hidup kita, bahwa Tuhan menuntut kita harus menderita. Kenapa harus menderita? Karena itu kita harus menggenapkan firman Tuhan. Selain kasih Tuhan, bukan hanya di Matius saja berkata begitu, tapi di sini dalam Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 mengingatkan kita juga di sini saudara kasih Tuhan. Markus pasal yang ke-8. Ayat yang Markus yang pasal ke-8 ayat di sini ayat 35, 34, 35. Demikian bunyi firman. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan memperolehnya. Saudara yang kasih Tuhan, ya jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, menyangkal keinginannya baru mengikuti aku, memikul salibnya. Seperti contoh yang tadi saya sudah berikan. Bahkan dikatakan barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku atau karena Injil, dia mendapatkannya. Katakan amin. Saudara kita harus mati karena Injil atau karena Kristus. Itu makanya dikatakan Paulus bilang mati adalah sebuah keuntungan, hidup berbuah bagi Kristus. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah firman yang kita harus pegang baik-baik dalam hidup. Jadi kalau menderita itu saudara jangan takut, karena saudara sedang menggenapkan firman. Alasan kedua, kenapa kita harus menderita? Karena kita harus menggenapkan firman. Alasan yang ketiga, menderita itu sebuah kebahagiaan.
Saudara mungkin kaget, menderita sebuah kebahagiaan? Itu yang dikatakan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10-12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Firman Tuhan katakan ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang kasihan Tuhan, berarti bukan kita saja yang dianiaya, tapi nabi-nabi, tokoh-tokoh yang di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu telah dianiaya, telah menderita, membayar harga yang mahal, karena keselamatan itu harganya mahal. Saudara yang kasihan Tuhan, oleh sebab itu mari kita menghadapi penderitaan itu, kita harus berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah. Atau dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar. Saudara yang kasihan Tuhan, orang yang menderita dalam Kristus besar upahnya, besar upahnya. Makanya Wahyu berkata, barang siapa menang akan kuberikan mahkota kehidupan. Katakan amin. Saudara yang kasihan Tuhan, firman Tuhan, renungan malam ini, renungan pagi hari mengingatkan kita bahwa kita harus menderita. Menghadapi penderitaan tidak perlu dengan omelan yang banyak, tidak perlu dengan muka yang suram, muka yang harus berseri-seri, hati yang gembira, muka berseri-seri, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam saudara dan saya. Karena itulah kita mengikut Kristus. Jadi mengikut Kristus itu bukan seperti jalan tol dari Jakarta, Jawa Timur, langsung mulus, tidak ada apa-apa. Saudara yang kasihan Tuhan, mengikuti Yesus, yang pertama kita harus melakukan perintahnya, harus menderita, katakan amin. Yang kedua, kita harus menggenapkan firman Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salib kita, katakan amin. Yang ketiga adalah penderitaan itu sebuah kebahagiaan. Berbahagialah kamu yang menderita. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Bersukacitalah dalam menghadapi penderitaan. Bergembiralah bahwa itu adalah berkat yang luar biasa. Karena dikatakan penderitaan itu sebuah kasih karunia. Kasih karunia. Tahu kasih karunia? Kasih karunia itulah bonus, hadiah, atau kado bagi kita. Katakan amin. Jadi untuk kita mendapatkan upah itu, kita harus bayar dengan menyangkal diri, memikul salib, menggenapkan firman Tuhan. Firman ini saya akan akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan saudara, jangan lupa komen, like, subscribe, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan firman-firman yang akan menguatkan saudara, mengingatkan saudara, supaya terus menjalani hidup ini dengan gembira, dengan sukacita. Karena penderitaan itu sebuah anugerah. Karena penderitaan itu adalah upah yang luar biasa. Karena penderitaan itu perintah dari Tuhan Yesus. Karena penderitaan itu menggenapkan firman Tuhan. Karena penderitaan itu kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.